Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita sampai saat ini bisa dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Profesor Hadi Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Pak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Saya Firdausi Nuzula dari kelas 4D. Di sini saya akan menyampaikan materi peta imajinasi saya yang berjudul Sejarah Media Pembelajaran. Jadi pertama kali media pembelajaran yang muncul itu adalah guru, karena guru merupakan orang yang pertama kali yang bisa menyampaikan proses pembelajaran. Kemudian dikembangkanlah dengan adanya buku dengan tujuan agar murid itu bisa melek huruf atau tahu huruf dan berperilaku baik. Kemudian lebih berkembang ditandai dengan adanya buku. Terus kemudian yang pertama munculnya audio visual pada tahun 1600-an yang dimana dibawakan oleh Johann Amos Comenius, yang dimana beliau menuliskan buku gambar atau Orbis Sensualisme Picture yang bertujuan tidak ada hal pikiran manusia tanpa terlebih mendahului penginderaan. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran era 1900-an yang dibawakan oleh Thomas Edison, yang dimana beliau itu berpendapat sistem sekolah akan berubah dan buku akan usang. Kemudian pada tahun 1920-an media memasukkan suara yang dimana terdapat gerakan visual dan audiovisual, dan muncullah radio karena radio merupakan paling diminati, dan itulah kemudian munculnya media pembelajaran audiovisual. Kemudian yang ketiga media pembelajaran era 1950-an yang dimana teori komunikasi mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang bertujuan sebagai penyalur pesan dan informasi dalam pembelajaran, yang dimana media ini berupa kotak kayu tertutup logam yang berengsel, kemudian di atasnya itu ada logamnya dan ada lubang seperti jendelanya begitu, yang dimana isinya itu berisikan tanya jawab yang ditulis di sepanjang jari-jari cakram. Ini disebut dengan pembelajaran Skinner. Kemudian yang keempat, awal mula munculnya pembelajaran berbasis komputer, yang dimana komputer ini sebagai pendekatan sistem yang mendorong digunakannya media yang bertujuan sebagai integral dalam pembelajaran dengan metode pengajaran individualis atau computer assisted instruction, yang dimana komputer ini mengarahkan guru untuk mengintegrasikan komputer dalam proses pembelajaran atau pada kurikulum. Terus kemudian yang kelima ada pembelajaran era learning management system pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an, yang dimana terdapat macam-macamnya, yaitu distributed learning system, interaction management learning, kemudian course management system, dan yang keempat learning management system, yang dimana keempat ini bertujuan memfasilitasi desain pengaturan kelas, kemudian menyampaikan materi sebagai alat pembelajaran dan pengelolaan proses pembelajaran yang mencakup lingkungan komputer. Kemudian yang keenam munculnya internet atau era 2000-an, yang dimana internet ini bermanfaat sebagai buku teks virtual, kemudian yang kedua kelompok belajar virtual, yang ketiga tutorial virtual, dan yang keempat konselor bimbingan virtual, dan yang terakhir tempat penyimpanan data secara virtual.
Kemudian yang ketujuh ada pembelajaran masa mendatang pada saat tahun 2020 atau seterusnya, yang dimana di sini itu terdapat macam-macamnya. Yang pertama ada Udemy, Coursera, terus kemudian Quora, VR, AI, kemudian chatbots. Kemudian hakikat sejarah media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran itu berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara atau pengantar. Kemudian menurut Scrum, media pembelajaran merupakan teknologi pembawaan pesan yang dimana dimanfaatkan sebagai keperluan belajar, menyampaikan pesan pembelajaran yang digunakan guru kepada siswa. Kemudian yang terakhir, secara umum media pembelajaran yaitu alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.